Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Juri, kakak-kakak panitia dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan praktikum dengan tema membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, yaitu larutan oralit dengan konsentrasi 3,25%. Apa pengertian dari larutan dan konsentrasi larutan? Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang berbeda secara kimia yang dikatakan homogen pada skala molekuler. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap zat terlarut dan larutnya. Jadi konsentrasi larutan bisa memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah terlarutnya. Jika kita diare atau untuk mencegahnya, kita bisa membuat larutan oral itu. Untuk itu kita bisa menggunakan dua bahan saja yang secara sederhana. Kita bisa menggunakan dua bahan, yaitu gula dan garam. Dari sintesis siloamosital, kita bisa membuat larutan oralit dengan 1 sendok teh, setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula. Namun satuan tersebut tidak gabung, maka kita perlu mengkonversikan ke dalam satuan gram. Untuk mengubah bentuk satuan gram, kita bisa mengubahnya, yaitu 1 gram garam itu setara dengan 5 gram garam, dan 1 sendok gula itu setara dengan 15 gram. Jadi untuk membuat larutan oralit dibutuhkan 2,5 gram garam dan 30 gram gula pasir. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita menimbang dulu gula ke timbangan rasa halus yang diletakkan dan sebentar. Untuk alat-alatnya, kita ada gelas beker ukuran 1 mili dan spatula 1 buah 1 mili, dan ini batang pengadu 1 buah, rasa alkoholnya 2 buah, dan 1 timbangan rasa alkohol. Dan bahannya ada gula 30 gram dan garam 2,5 gram. Untuk langkah-langkahnya, kita menimbang pakai rasa alkohol, menimbang gula dan 30 gram. Ini adalah gula 30 gram, dan selanjutnya kita timbang garam 2,5 gram. Sama seperti tadi menggunakan kata arasi. Kemudian ditimbang.
adalah garam 2,5 gram. Langkah yang kedua yaitu mencampurkan gula dan garam, ya. Kemudian masukkan ke dalam gelas beker 1000 ml. Langkah yang selanjutnya adalah memberi air sedikit sampai 1000 ml. Sudah cukup, lalu kita aduk secara merata. Nah, ini adalah larutan oralit dengan konsentrasi 3,5%. Dan untuk menghitung persennya, yaitu menggunakan rumus massa zat larut bagi volume larutan dikalikan 100%. 30 gram garam ditambah 25 gram per 1000 ml dikali 100, hasilnya adalah 3,25%. Baik, jadi praktikum saya dapat disimpulkan bahwa untuk membuat larutan oralit 3,25% itu dengan komposisi 2,5 gram garam dan 30 gram gula dapat diminum kepada orang yang mempunyai sakit diare itu sebanyak 1 ml per jamnya. Untuk anak-anak yaitu 60 ml per jamnya. Jadi lebih sedikit untuk anak-anak karena dosisnya juga perlu diperhatikan. Maka dari itu sekian presentasi dan praktikum dari saya. Bila ada kesalahan maupun perkataan atau tindakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selanjutnya jika video ini bisa memberi pertanyaan, saya silakan. Selain proses biasanya kan berat proses berat, tapi proses berat per ton kan berat, semuanya kan berat kan itu kan berat per ton. Selain itu ada apa namanya pernyataan yang lain. Sebenarnya ada, tapi saya membuatnya ini secara sederhana. Bila ada keadaan darurat untuk membuat oralit kalau tidak ada seperti ini, oralit ini kalau ada di rumah bisa sehari. Kita sudah masuk ke konsentrasi. Kemudian cara menentukan itu terus apa harusnya adalah timbangan harus disimpulkan secara hubungan itu ada satu masuk di timbangan itu. Kemudian kalau misalnya masanya gula dengan kita lupa itu apa namanya tidak oralit lagi. Ini juga pasien dari 3,5 benar 40%. Sebenarnya bisa, tapi kalau lebihnya yang tersebut itu sebenarnya tidak oke, karena orang itu harus pas dengan sesuai dengan kebutuhan yang kita. Kalau kita melihat proses, saudara tadi melakukan penimbangan dengan alat bagus. Dari bahan yang pertama, itu kalian menggunakan wadah yang namanya dari kaca itu apa namanya? Ya, kaca lawas. Apakah
itu kalau tidak ditimbang berapa masalah. Terus kemudian bahan pertama gula dituangkan. Apakah itu yang ditimbang? Bukan massa gula plus kaca. Tadi saudara belum menyampaikan berapa massa kaca. Yang pertama itu. Yang kedua, pada saat saudara itu menimbang gula, itu kami lihat ada kejajaran gula. Terus selanjutnya, Anda menimbang bahan yang kedua, yaitu terkait dengan darah. Nah, seharusnya di permukaan tatakan rata wajah ini bersihkan dahulu. Nah, apakah ini juga mempengaruhi massa dari penimbangan bahan yang kedua, yaitu garam? Sehingga konsentrasinya terkait dengan massa dengan volume, ya, ini akan berpengaruh konsentrasi dari campuran kedua bahan. Terima kasih. Silakan. Untuk menimbang faktanya itu kan dalam dunia kan disamakan oleh itu, jadi saya nggak perlu menghitung faktanya ada di ini kan juga setimbang saya kalau apa menimbang gulanya kan dalam ya biasanya ini kan 30 ditambah 30 kan sampai 50 ini ditimbang jadi ada gulanya saja kalau katanya saya nggak Terima kasih. Ya, untuk membuat tanggapan dengan konsentrasi tertentu tadi sudah disampaikan Pak Aryo. Yang ini saya tahu orang tadi digunakan sebagai solusi untuk mengatasi jika seseorang mengalami dehidrasi. Bisa dijelaskan apa saja alasan penggantian cairan tubuh menggunakan pelaburan antara dengan jalan. Kita sebenarnya itu kan kekurangan garam dan gula, jadi untuk dia itu mengalami garisnya encer itu membutuhkan gula-gula seperti Na plus, Ca plus, sama Cl- sama itu terdapat dalam gula dan garam. Gula namanya C12H22O+ dan garam adalah NaCl. Jadi karena orang tersebut bisa mempelajari karena gula dan garam mengatur giat-giat yang digunakan itu. Sekian presentasi saya dan terima kasih.